semuanya, perkenalkan nama saya Radian Kadafi Putra Basuki dari kelas 11 RPL. Saya ingin memberitahu apa itu spiral. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode spiral dalam pengembangan perangkat lunak atau server development. Metode spiral merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang cukup terkenal karena berfokus pada analisis, resiko, dan pengembangan secara bertahap. Pengertian metode spiral. Metode spiral adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan konsep dari model waterfall dan prototype. Metode ini dikembangkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986. Disebut metode spiral karena proses pengembangan berbentuk spiral atau berputar. Tiap putaran mewakili tahapan pengembangan sistem yang dilakukan secara berulang hingga aplikasi selesai. Metode ini sangat cocok digunakan untuk proyek besar dan kompleks karena setiap tahap selalu dilakukan evaluasi dan analisis risiko. Tahapan metode spiral. A. Planning atau perencanaan. Tahap pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, developer menentukan tujuan sistem, kebutuhan pengguna, fitur aplikasi, serta perencanaan biaya dan waktu pengerjaan. Contohnya, jika ingin membuat aplikasi penjualan online, maka ditentukan fitur seperti login, pembayaran, dan keranjang belanja. B. Risk analysis atau analisis risiko. Tahapan kedua adalah analisis risiko. Di tahap ini, tim mencari kemungkinan masalah yang dapat terjadi selama proses pengembangan. Misalnya, risiko keamanan data, kesalahan sistem, atau keterlambatan pengerjaan. Setelah risiko ditemukan, tim akan mencari solusi agar masalah tersebut dapat dicegah. Setelah risiko inilah yang menjadi keunggulan utama metode spiral dibanding metode lainnya. Engineering atau pengembangan sistem. Pada tahap ketiga adalah engineering atau pengembangan sistem. Pada tahap ini, programmer mulai membuat desain, coding program, membuat prototipe, dan testing awal. Setelah sistem selesai dibuat, sementara hasilnya akan ditampilkan kepada pengguna untuk diperiksa. Evaluasi atau evaluation. Tahap terakhir adalah evaluasi. Pengguna atau klien akan mencoba sistem yang sudah dibuat dan kemudian memberikan masukan. Jika ada kekurangan, maka proses akan kembali ke tahap awal dan dilakukan perbaikan pada putaran spiral berikutnya. Proses ini berulang sampai sistem benar-benar sesuai kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode spiral memiliki kelebihan yaitu 1. Resiko proyek lebih terkontrol. 2. Cocok untuk proyek besar. 3. Fleksibel terhadap perubahan. 4. Kualitas sistem lebih baik karena selalu dievaluasi. Kekurangan metode spiral. 1. Biaya pengembangan lebih mahal. 2. Proses cukup rumit. 3. Membutuhkan analisis risiko yang baik. 4. Tidak cocok proyek kecil. Contoh penerapannya. Metode spiral biasanya digunakan pada proyek besar yang memiliki risiko tingkat tinggi. Contoh, sistem perbankan, aplikasi perubahan besar, sistem keamanan, dan software rumah sakit. Karena proyek tersebut membutuhkan evaluasi dan pengujian secara terus-menerus agar sistem aman dan stabil. Penutup. Jadi kesimpulannya, metode spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang dengan berfokus pada analisis risiko. Metode ini cocok digunakan pada proyek besar karena dapat mengurangi kemungkinan gagalan sistem. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode spiral. Lanjut ke pertanyaan. Bye. Metode spiral. 1. Mengapa metode spiral cocok digunakan pada proyek besar? Nah, jawabannya
karena metode spiral memiliki tahap analisis risiko yang sangat detail, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kegagalan sistem. Selain itu, metode ini dilakukan secara bertahap dan berulang sehingga pengembang dapat memperbaiki kesalahan sebelum sistem selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, metode spiral cocok digunakan pada proyek besar dan kompleks seperti sistem bank atau aplikasi perusahaan. Nah, pertanyaan kedua, apa perbedaan metode spiral dengan metode waterfall? Nah, jawabannya, perbedaan utama metode spiral dan waterfall terletak pada proses pengembangannya. Metode spiral dan metode waterfall berjalan secara berurutan dan jarang kembali ke tahap sebelumnya. Sedangkan metode spiral dilakukan secara berulang atau looping dengan evaluasi dan analisis risiko di setiap tahap. Karena itu, metode spiral lebih fleksibel terhadap perubahan dibandingkan waterfall. Sekian, terima kasih, bye-bye.